What's up John, balik lagi channel gue Levi John Cup yang bakal memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua seluruh pecinta para negara ini ya John. Nah ini minggu negara John. Jadi banyak tim-tim besar yang diliburkan dan tidak bermain, maka mereka memperkuat negaranya John. Nah di sini John, sebenarnya kita di putaran pertama itu agak bingung. Sama, pasti kalian juga sama denganku. Agak bingungnya kenapa? Karena beberapa negara besar ini pasti masih banyak yang belum mendapatkan chemistry-nya. Oke lah, putaran pertama mungkin kita bisa lewatkan ya kan. Kita kasih dulu umpannya ya nama bandot. Nah di putaran kedua ini John, kita pastikan kita tarik semua uangnya John. Tapi sebelumnya coba dulu kalian subscribe, like, dan komen ya kan, untuk yang baru datang channel ini. Dan terima kasih banyak, apresiasi penuh untuk kalian semua John. Tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Oke. Nah John, ini John ada 5 tim yang bakal kuprediksikan untuk malam mingguan para jomblo. Tapi bedanya kali ini bukan tim atau klub ya, John, tapi ini tim negara ya kan John. Nah ini yang agak kita permak dikit ya kan John. Nah oke John, kita ambil lamannya tapi kita gas juga John, kan? Dan di sini ada 5 tim yang bakal memprediksikan. Ada Norwegia melawan Turki, terus yang kedua ada Netherlands atau Belanda melawan Latvia, yang ketiga ada Kroasia melawan Cyprus, yang keempat ada Republik Ceko yang menang besar pada putaran pertama dan melawan Belgia, yang terakhir ada Serbia melawan Portugal. Nah, di sini John agak-agak bingung, agak-agak seram dan agak-agak rancu untuk kita. Jadi kita pastikan kita harus hati-hati dan harus lebih teliti melihat pasar kita ini John. Pasar ini lagi naik ke internasional, tahap internasional. Jadi kita harus hati-hati John. Kita langsung aja ke prediksi yang pertama John. Ada Norwegia melawan Turki. Nah di sini John, kemarin nih head to headnya ini satu kali. Norwegia belum pernah melawan Turki, belum pernah menang melawan Turki John. Nah di sini John, untuk di putaran pertama ini dua-dua menang nih John. Jadi di peringkat 1 nih, kan. Turki peringkat 2 karena kebobolan sebanyak 2 kali, sedangkan Norwegia peringkat 1 dengan 3-0 kemenangan melawan Gibraltar. Nah, jadi John, untuk pertandingan kandang ini Norwegia belum punya poin, sedangkan Turki juga belum punya poin untuk pertandingan tandangnya John. Jadi ini sama-sama mencari poin di pertandingan berikutnya. Oke John, tapi di sini John, sebelum itu John, kita bisa lihat 5 pertandingan terakhir John. Kan ini kemarin menang Norwegia 3-0 dan di sini Norwegia ini konsisten dengan kemenangannya sebanyak 2 kali, terus 3 kali ya kan, 1 kali kalah, 1 kali imbang. Dan dia kalah ini di award date apa ini, nggak ngerti aku. Nah, Turki John, di sini dia juga John masih konsisten dengan kemenangan dan menahan imbang lawannya. Dia kalah melawan Hungaria pada bulan 11 kemarin. Oke John, ini kalau untuk pemain John semua dimainkan nih John. Aku yakin karena yang ditarik itu nggak ada mungkin pemain cedera ya kan. Masih putaran pertama belum ada pemain cedera setauku ya. Setauku. Jadi kita nggak usah lihat pemainnya cedera John. Dan di sini aku berani memastikan untuk memprediksi ini. Aku yakin Belanda ini bakal menang. Jadi di sini aku bisa lihat ya kan, untuk overall ya kan John. Belanda ini bakal naik di putaran kedua ini John. Dan Norwegia dan Turki ini John, aku bisa feeling sih bahwasanya Norwegia melawan Turki ini aku berani ngasih Turki seperempat. Kenapa John? Pada putaran pertama Erling Braut Haaland tuh dimainkan di menit 61 John. Jadi dia masih masih menyatukan chemistry dengan pemain seniornya John. Jadi aku yakin nih start jadi pemain awal nih, starting 11 ya kan. Aku rasa Haaland ini bakal dimainkan di menit-menit awal John untuk menyerang dan menggas Turki John. Jadi dia bisa bertemu dengan Ozan Kabak. Nah di sini John, aku prediksikan, sebenarnya aku berani megang Norway. Sebenarnya melek-lekan, tapi aku mau odds yang besar ya kan John. Jadi di sini aku berani ngeport Turki seperempat, dan di sini aku yakin over 2 seperempat John. Aku yakin skornya 2-1 atau mungkin bisa jadi 2 sama ya kan, bisa jadi ya kan John. Nah di sini John, untuk Turki dan Norway sekali lagi aku tekankan, aku berani ngasih por ke Turki seperempat, dan di sini aku berani over 2 seperempat John untuk pertandingan pertama. Dan di sini kita akan terbang ke pertandingan berikutnya John. Ada Belanda melawan Latvia. Nah di sini John, purnya besar, yakin aku betul 3,5 John. Dan di sini ada yang winnya, ada yang di oddsnya itu ya, winnya itu ada yang hilang, jadi yang ada pur-purannya John. Nah di sini John, kita nggak bisa milih win nih kalau dijadikan parlay, tapi kalau single bisa milih win. Nah di sini John, untuk beberapa pertemuan terakhir ya kan, Belanda melawan Latvia ini belum pernah Latvia mendapat kemenangan, dan imbang juga belum pernah. Jadi di sini John, dari intensitas gol ya, Belanda ini mampu mencetak 2 gol nih. Dan Belanda ini juga kalau nggak salah aku nggak juga kebablasan juga dia melawan Turki nih kemarin, karena udah kebobolan 3 gol di babak pertama. Nah jadi John, untuk beberapa pertandingan nih Latvia ini kalah telak terus ya John. Yang terakhir dia kalah 2-0 melawan Belanda. Dan 5 pertandingan terakhir Belanda nih John sebenarnya bagus dalam 5 pertandingan terakhir sebelum melawan Turki. Belum pernah mendapatkan kekalahan John. Jadi di sini Belanda ini
Aku rasa itulah tadi kan belum nyatu nih. Apa namanya ya? Belum nyatu nih John, apanya? Chemistry-nya belum nyatu John. Kan? Atmosfernya itu belum ketemu dia. Pemain-pemain yang memang udah pengalaman di tim-tim besarnya. Dan Latvia di sini John. Latvia di sini 2 kali kemenangan, 1 kali imbang, 2 kali kalah John. Dan untuk tim ini masih main semua ya John. Putaran pertama belum ada yang cedera setahu gue ya. Jadi Memphis Depay dijadikan ujung tombak nih. Sebagai penyerang ada Frankie De Jong, ada Matthijs De Ligt, terus ada Ryan Babel, ada apa lagi ya? Banyak lagi pemain Belanda. Aku nggak ingat kan. Kalau kita bisa lihat pemainnya, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini John, pemain-pemain dari Belanda. Wijnaldum juga, Donny van de Beek, Frankie De Jong, ada Daley Blind, terus ada Tim Krul ini sebagai kiper kemarin ya kan John. Terus Memphis Depay juga ada. Jadi ini aku rasa ini kekuatan Belanda sebenarnya Ajax sih, kan. Belanda ini kayak Ajax gitu. Jadi aku rasa di sini aku berani ngasih nggak berani ngasih pur. Purnya besar kali John, 3,5 karena aku feeling di sini Belanda bakal menang dengan skor 3-0. Jadi sini aku nyarankan kalian untuk milih win. Kalau misalnya nggak ada winnya, kalian bisa ambil over undernya. Aku di sini lebih ke under 4/4 karena overnya itu 4/4 ke atas. Karena aku yakin Belanda ini bakal menang dengan skor 3-0 atau 4-0 nih John. Kan, karena Latvia ini nggak bakal nyetak gol di gawang Belanda John. Itu feelingku ya. Kalau kalian mau ikut-ikut, kalau nggak masalah, karena ini sebatas referensi untuk kalian John. Kan. Jadi kita langsungnya terbang ke Kroasia melawan Siprus. Ini juga purnya besar John, 2,5 biar kalian tahu ya. Nah, 2/4 sama 2 bukan 2,5. Nah, di sini John untuk pertandingan terakhir nih Siprus ini belum pernah menang lawan Kroasia, dan Kroasia ini kemarin kalah melawan Slovenia, sedangkan Siprus ini kemarin imbang dia waktu saat melawan Slovakia. Jadi di sini Kroasia menang 2-0 melawan Cyprus itu di 2014. Dan 5 pertandingan Cyprus ini agak berantakan John. Dia cuma menang sekali melawan Luxembourg. Dan dia di sini John, kita bisa lihat 2 kali kemenangan, 2 kali kalah, 2 kali imbang, dan 1 kali menang. Sedangkan Kroasia John, dia di sini berantakan John. Memang berantakan. Jadi memang belum dapat aja feel-nya ya kan John. Feel-nya belum dapat nih semenjak Piala Dunia pada saat itu ya. Jadi mereka walaupun kuat juga kemarin bisa masuk ke semifinal atau final tuh. Kroasia ini final ya kayak melawan Prancis ya kan John. Jadi di sini agak-agak belum ketemu ya feel-nya. Modric juga kan sebagai kapten. Jadi untuk pertandingan kali ini John, aku di sini lebih nyaranin kalian untuk ambil win atau main di over under ya John. Dan di sini aku berani under 3/4 karena aku yakin Kroasia ini bakal menang dengan skor 2-0 atau 3-0 ya kan John. Aku yakin Cyprus ini nggak bisa nyetak gol ke gawang Kroasia karena pertahanan Kroasia pada saat melawan Slovenia itu udah lumayan kuat ya kan John, karena kesalahan aja. Jadi sekali lagi aku tekankan, aku sini nyarankan kalian untuk ambil win atau kalian ambil over undernya di 3/4 John atau 3,5 ya kan John. Itu prediksiku untuk Kroasia melawan Siprus, dan kita akan terbang ke Republik Ceko melawan Belgia. Nah ini John, ini sama-sama belum pernah imbang ya, sama-sama pernah mendapatkan 1 kemenangan, dan di sini pertarungan pertama itu sama-sama mendapatkan kemenangan John. Jadi Republik Ceko ini di luar ekspektasi bisa menang melawan Estonia dengan skor 6-2, sedangkan Belgia melawan Wales dengan skor 1-3. Dan kita bisa lihat nih John, ini di pertandingan tandang ya John, Republik Ceko ini menang melawan Estonia, dan beberapa pertandingan terakhir nih Republik Ceko juga lumayan agresif ya kan dalam mencetak gol. Dan dia di sini 2 kali kalah melawan Jerman dan melawan Skotlandia John. Dan untuk Belgia sendiri John, kita bisa lihat di sini John, dia mendapat menangan full ya kan sebanyak 5 kali berturut-turut dalam 5 pertandingan terakhir di kancah Eropa atau di UEFA Nation League. Dan di sini John, untuk setahu gue Eden Hazard nih nggak dipanggil ya kan John. Jadi yang Torgan Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku itu masih aktif dalam menciptakan gol John. Dan ada lagi itu John, Witsel juga John masih dimainkan. Jadi di sini aku masih berpihak kepada Belgia nih John untuk pertandingan kali ini John, karena di sini sebenarnya aku berani ngasih for ke Republik Ceko setengah John. Nah kalau kalian mau ngasih for setengah atau 3/4 harusnya lebih besar, ambillah. Karena feelingku di sini John, Belgia ini lebih mendapatkan kemenangan sebanyak 2-0 sih John, atau mungkin 2-1 ya, itu udah paling mentok John. Jadi feelingku di sini aku nyaran kalian untuk ngambil for 3/4 atau for setengah. Dan kalau di over under ya kalian bisa ambil under 3 John untuk pertandingan kali ini John. Ini prediksiku untuk Belgia melawan Republik Ceko, dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir ada Serbia melawan Portugal John. Nah di sini John, Ronaldo ini belum panas ya John, dan pemain-pemain Portugal juga masih belum panas karena masih putaran pertama, karena mereka menangnya mendapatkan dengan gol bunuh diri John. Itu agak malu juga ya kan John.
karena banyak pemain bintang di sini John. Ada Bruno Fernandes, ada Bernardo Silva, ada Cristiano Ronaldo. Terus ada siapa lagi ya? Bentar ya, aku tengok dulu pemain-pemainnya. Joao Matinho, ada Ruben Navas juga John, ada Diego Jota, Joao Felix, Andre Silva John, Pedro Neto, Rafa Silva. Banyak pemain bintang di Portugal kali ini John, dan banyak juga pemain Wolverhampton di sini John. Nah, di sini John, untuk pertandingan kali ini John, aku sarankan kalian John, bentar ya, kita bisa lihat dulu. Serbia ini menang juga kemarin John melawan Irlandia dengan skor 3-2 John. Jadi intensitas gol dari Serbia ini lumayan dalam menciptakan gol. Sedangkan Portugal John, lini belakang Portugal nih kita bisa tahu ada Ruben Dias ya kan John. Jadi Portugal ini memiliki pertahanan lumayan kuat dan agresif juga John dalam menyerang. Tapi kita sayangkan dia mendapatkan kemenangan dengan skor bunuh diri ya kan John. Dah, di sini John, untuk pertandingan kali ini kita bisa lihat John, Portugal ini menang sebanyak 4 kali dan 1 kali kalah melawan Prancis kemarin John. Sedangkan Serbia John, di sini John, dia belum pernah mendapatkan kekalahan juga John, dengan skor tipis belum pernah juga John. Jadi di sini sebenarnya feelingku ada rasa-rasa draw nih John, tapi rasaku Portugal ini lebih mempunyai kemungkinan menang itu sebanyak 70%. Jadi 30% itu bisa jadi draw. Nah, aku nggak mikirkan 30%-nya, aku lebih fokus ke 70%. Di sini aku berani ngasih pur ke Serbia setengah John, dan di sini aku berani over 2/4 John, karena skor dari Portugal melawan Serbia ini bisa jadi 2-1 atau bisa mungkin 2-0 John untuk pertandingan kali ini John. Nah, itu prediksiku untuk kelima tim yang bakalan main nanti di malam minggu menemani kita para jomblo ya kan John. Walaupun kita jomblo, tapi kita masih punya kuota untuk menonton dan memasang bettingan. John, jadi terima kasih yang sudah mendengarkan ocehanku selama beberapa menit ini, belasan menit ini. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian juga kalau tidak menonton aku bukan siapa-siapa John. Terima kasih banyak, apresiasi untuk kalian sekali lagi. Dan kalau kalian mau tanya-tanya sama aku nanti cantumkan nomor WA aku ada di kolom komentar dan kupin. Cuman satu WhatsAppku, tidak ada yang lain. Jadi jangan ada yang aduh, udahlah, kalian ngerti sendiri ya kan John. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ini, terima kasih banyak sudah menontonku, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen untuk yang baru datang ke channel ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah mendukung, mensupport channelku sampai saat ini ya kan John. Kita nikmati malam kita dengan kebahagiaan dan kemenangan. Jangan lupa senyum, bahagia, dan bersyukur, karena tanpa itu kita pun tidak akan senang dalam menjalani hidup. Aku bukan mau menasihati atau menggurui ya kan John, tapi aku ingin kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Jaga kesehatan juga John. Sampai jumpa di kemenangan berikutnya. Salam Bandot Tumpur.